sedikit bisa berbuat baik sama orang biar orangnya. Oke. Ya tergantung kebijakan masing-masing perusahaan sih sebenarnya kan, memperbolehkan atau enggak kalau misalnya kelewatan. Terus ini ada elemen-elemen sistem queuing, jadi reneging atau keputusan pelanggan untuk meninggalkan antrian. Nah, kalau bulking tadi itu dia masih mau balik lagi tapi nanti. Tapi kalau ini cuman ya sudah ditinggalkan aja karena terlalu lama. Terus kalau customer section policy, barisan antrian dilayani berdasarkan prinsip siapa yang datang pertama akan mendapatkan pelayanan pertama, itu jelas. Nggak mungkin ada yang namanya orang datang terakhir dilayani pertama, itu nanti bisa dimarahi orang satu kampung yang datang ke situ. Pasti nggak mungkin ada aturan perusahaan yang datang terlambat nanti dilayani duluan lah. Yo nggak dilayani terus yang datang duluan, orang yang datang pasti banyak. Terus habis itu nggak bisa gerak. Service proses jasa yang tidak didesain dengan baik akan membuat antrian yang lebih panjang dan lebih melelahkan dari yang seharusnya. Nah, makanya itu berarti kan kesalahan ada pada pihak perusahaan. Kalau nggak sistemnya nggak dibetulin, nggak diatur, juga nanti orang-orangnya jadi serobot-serobotan. Nah, ini reservasi itu janji yang telah dicatat dan dikonfirmasikan untuk memberikan pelanggan pelayanan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, atau bisa booking ya. Jadi mau tadi pesawat atau mau makan di reservasi dulu. Nah, strategi ketika mengalami overbook. Maksudnya overbook ini berarti banyak permintaannya meningkat terus banyak yang booking. Nah, strateginya gimana biar kita nggak rugi? Itu membatalkan non-paid booking setelah rentang waktu tertentu. Misalnya kita bisa booking pesawat. Kita bisa booking dulu tapi harus dibayar dalam waktu 24 jam. Jadi anggapannya kalau misalnya dia nggak bayar dalam waktu 24 jam, itu dia batal, seperti itu. Itu membatalkan non-paid booking ya. Terus memberikan kompensasi kepada pelanggan yang ditolak reservasinya karena overbooking. Misalnya kompensasi apa ya? Tapi sebenarnya kalau ditolak ini kan karena memang sudah penuh. Jadi misalnya nanti lain kali kalau dia mau didulukan, itu bisa satu kompensasinya. Jadi kayak namanya nanti dicatat, nanti andai kata memang ada, dia dihubungi. Terus diperlukan adanya uang jaminan, paling enggak misalnya DP 50% atau berapa. Nah, itu kan biasanya kalau orang sudah ninggal duit atau bayar duit dulu, kan pasti enggak mau rugi, pasti dia jadi seperti itu. Jadi itu cara-cara kalau misalnya ada overbook. Jangan sampai boleh booking tapi nggak ada ketentuan apa-apa, nanti hari H ternyata yang booking pada nggak datang lah, ya kita rugi. Tahu gitu kan bisa dikasihin orang lain yang benar-benar serius mau bayar, mau pakai jasa kita gitu. Nah, kebutuhan informasi ini runutan data yang memuat level dan komposisi permintaan sepanjang waktu. Ya kan kalau kita misalnya perusahaan yang sudah jalan kan otomatis kita punya info tahun lalu tuh biasanya permintaan paling tinggi pada saat apa sih kayak gitu. Terus permintaan pas nggak banyak misalnya seperti apa. Ya, mau cancel masih pikir-pikir kok sudah DP bener. Terus perkiraan dari level permintaan untuk setiap segmen di bawah kondisi tertentu, sama data dari tiap segmen untuk membantu manajemen mengevaluasi dampak dan perputaran periodik maupun fluktuasi permintaan secara acak. Jadi informasi itu supaya kita bisa mengantisipasi kalau ada lonjakan permintaan. Jadi kita bisa mengantisipasinya. Jadi kan dari tahun lalu, atau misalnya kita perusahaan baru tapi
Tapi kan sudah pasti ada kompetitor, maksudnya perusahaan sebelumnya sudah ada. Nah, itu kan kita bisa pelajarin. Biasanya perusahaan ini ramenya pas bulan apa atau pas jam apa. Nah, itu bisa dipelajarin. Supaya kita bisa memanage permintaan dengan baik. Oke. Ini juga biaya, data biaya sama sikap pelanggan, terus opini pelanggan juga, itu penting. Sampai sini, ini modul 7 sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Kita tinggal 2 modul ya, 8 sama 9. Nanti hari Minggu benar-benar pure presentasi, jadi saya nggak menerangkan. Ini mungkin kita bisa belajar modul 8 separuh, terus nanti sisanya diselesaikan sekarang aja, nanti pas terakhir kalian bisa bahas soal-soal latihan yang ada di buku. Iya mbak, nggak apa-apa, pelan aja. Tidak apa-apa, pelan-pelan ya. Oke. Saya lanjutkan modul 8 ya. Apa mau istirahat dulu? Langsung lanjut apa istirahat? Halo? Mau lanjut apa istirahat? Tes tuh. Yang lain tugasnya sudah dikerjakan belum? Jangan lupa dikumpulin hari Jumat ya. Oke, saya lanjutkan ya. Yang modul 8 itu tentang peran sumber daya manusia dalam organisasi jasa. SDM kan penting toh. Ya, tugas presentasi. Jadi SDM itu penting, makanya kita pelajari perannya mereka dalam organisasi jasa itu seperti apa. Nah, pengelompokan SDM itu namanya contractors atau berhubungan secara intens dengan konsumen. Ini langsung karyawan di bagian depan, frontliner. Terus modifiers itu tidak terlibat secara langsung dengan pemasaran. Terus influencer fokus pada implementasi strategi pemasaran perusahaan. Jadi ini biasanya bisa posisi manajer. Jadi gimana cara mengimplementasikan. Terus isolated itu harus mendapat dukungan dari manajemen perusahaan. Nah, ini jenis-jenisnya. Internal marketing. Ya. Setiap karyawan dari tiap departemen memiliki peran sebagai internal customer dan supplier. Masih ingat kan kalau internal customer itu ya berarti karyawan itu sendiri. Makanya semua harus diperhatikan sama yang namanya perusahaan, karena ini dia juga konsumennya perusahaan, tapi konsumen internal. Karena kalau misalnya dia konsumen internal ini nggak puas, dia nggak bisa melayani konsumen eksternal dengan baik. Terus pandangan sama terhadap misi dan tujuan dan strategi perusahaan merupakan elemen yang penting. Jadi kan kalau perusahaan dibikin pasti ada visi misi. Tahu kan bedanya visi sama misi apa? Tahu nggak bedanya visi sama misi apa? Itu ada di tugas loh. Visi apa? Misi apa? Visi, tujuan yang akan dicapai. Terus kalau misi apa?